Selamat datang kembali di channel MS Didis. Alasan gue udah lama nggak upload karena gue ikut anggota KPPS. Ya lumayan sibuk dikit, kadang gue juga ikut kerja bangunan dan lain-lain. Dan siapa di sini yang juga ikut KPPS, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini daripada gue jadi supir taksi. Jadi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell di bawah ini supaya tidak ketinggalan video tentang gore, creepy, misteri, dan lain sebagainya. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke video untuk kisah nyata untuk malam hari ini. Pada tahun 2023 di musim panas, ada sebuah kelompok kriminal baru mengumumkan kehadiran mereka di negara bagian Veracruz, Meksiko. Dan pada tanggal 17 September tahun 2023, kelompok tersebut merilis video mengerikan dan pernyataan niat yang mengancam penduduk setempat dan masyarakat umum. Video tersebut mengingatkan gue pada masa lalu dengan klip yang mengingatkan gue pada beberapa video lama, yaitu video Zetas dan Kartel Glove yang dirilis pada awal tahun 2010-an. Grup di belakang video tersebut bernama Los Tercios atau dalam bahasa Inggris The Third. Gue baru mengetahui adanya kelompok ini dalam beberapa minggu terakhir, dan setelah sedikit riset, nama The Frienders sepertinya berasal dari fakta bahwa mereka terdiri dari unsur kartel bebas atau Grupo Sombra, Los Surat, dan Gente de la Saira, yang semuanya berselisih dengan kartel CGMG atas wilayah di negara bagian Veracruz. Kelompok tersebut tampaknya memiliki pengaturan yang mirip dengan kartel Unidos atau dalam bahasa Indonesia kartel bersatu. Di negara bagian Misausan, kartel Unidos adalah kelompok yang terdiri dari berbagai kartel kecil yang berupaya menghentikan kemajuan Garcia. Di negara bagian Veracruz telah menjadi negara yang semakin kejam dalam beberapa tahun terakhir karena kepentingan strategisnya dalam perdagangan narkoba CGMG. Kerajaan negara bagian Veracruz adalah rumah bagi beberapa pelabuhan laut yang penggunaan dan pengendalian untuk mendatangkan bahan kimia prekursor dari Tiongkok untuk menciptakan fentanyl dalam mengendalikan pelabuhan yang dilalui pengiriman tanpa diperiksa, memberikan keuntungan besar di narko world Los Tercios, terutama beroperasi di Puelisa, sebuah kota di Veracruz. Tampaknya kelompok ini dibentuk setelah alun-alun di Puerica berpindah tangan kepada CGMG. Klan yang kejam telah membuat banyak keributan sepanjang musim panas, yang meninggalkan tubuh yang terpotong-potong, spanduk narko, dan ancaman terhadap kehidupan siapapun yang melintasinya di Harcios yang hilang. Yang pertama kali menarik perhatian gue pada bulan Agustus tahun 2023 ketika mereka merilis video yang menunjukkan interogasi terhadap seorang pria yang diketahui bernama Noe Ramon. Noe Ramon mengungkapkan dirinya sebagai pekerja Komisi Listrik Federal dan mengaku hingga memberikan finansial kickback kepada CGMG. Ramon kemudian dipotong-potong tubuhnya di luar kamera. Tubuhnya ditemukan pada tanggal 17 Agustus disertai dengan spanduk narkotika yang ditandatangani oleh dua sosok misterius, yakni LJV01 dan LJ101. Yang lebih meresahkan lagi, pada tanggal 14 Agustus banyak mayat ditemukan di Frenzer di kota Costa Rica. Semuanya dimutilasi dan dipotong-potong. Mayat-mayat itu ditemukan di dua rumah persembunyian dan tidak jelas berapa banyak mayat yang sebenarnya ditemukan, tetapi laporan bervariasi, mulai dari 13 hingga 34 mayat yang dimutilasi. Banyak yang berpendapat bahwa korban pabrik mungkin milik CGMG, meskipun sebenarnya hal tersebut tidak terjadi setelah membuang mayat Noe Ramon yang dimutilasi di depan umum. Mereka meninggalkan narkotika, spanduk yang menyertai seperti yang disebutkan sebelumnya,
dalam spanduk yang mereka tuduh karena CGNG sebenarnya bertanggung jawab atas mayat-mayat yang tertinggal di freezer. Mereka menyalahkan El Waco yang tampaknya adalah bos CGNG. Posarika V. Bender menyatakan pembersihan telah tiba dan kami telah menunjukkan bahwa kami berhasil melakukan bagian kami. Pozorica adalah milik kita. Sekarang tunggu apa lagi? Quentin Garcia, apa yang diberikan Koko padanya sehingga membuatmu sangat melindunginya? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Daluko tidak lagi di Puerika? Beli pesanan Koko. Mereka telah memberikan mayat untuk Lama El Coco. Lo tahu nggak El Coco? Lo bingung kan gue menyebut nama El Coco dari tadi? Sedikit gambaran, El Coco adalah anggota CGNG berpangkat tinggi di Puerika dan klaim Vitericio bahwa dia membayar wali kota Critolac Garcia untuk perlindungan dalam laporan selanjutnya. Seputar kasus tersebut, media berita menyatakan bahwa 16 pria ditangkap sehubungan dengan mayat-mayat di dalam freezer, dan laporan tersebut menyatakan bahwa bagi laki-laki memang kemungkinan besar merupakan bagian dari CGNG dan tidak hilang tersior seperti yang diklaim oleh Quitloek Garcia. Pada tanggal 4 Agustus, mayat lain ditemukan di Puerto Rico, sekali lagi disertai dengan narko banner yang ditandatangani oleh gambar tubuh Los Tercio. Tampaknya menunjukkan bahwa korban perempuan juga ada di sana yang dikuliti. Pesan yang menyertai tubuhnya mengancam pemilik bisnis lokal yang memperingatkan mereka untuk membayar perlindungan dan juga memperingatkan hoax atau lockout yang bekerja untuk organisasi terorganisir lainnya yang juga dikenal sebagai Grupo Tersior. Tentu saja melakukan upaya yang disengaja untuk membuat kehadiran mereka diketahui di Puerika. Seperti yang kita tahu dari kartel, tidak ada cara yang lebih baik daripada kekerasan yang ekstrim. Yang juga mengejutkan adalah ancaman kurang ajar terhadap warga negara biasa dan pemilik bisnis. Bukan hanya kartel saingan atau para penegak hukum yang korup, Los Tercior saat ini masih dikelilingi misteri dan kasusnya masih sangat baru, sehingga cerita ini masih berkembang. Gue yakin dalam beberapa bulan mendatang, namun kita akan mendengar dan mengetahui lebih banyak tentang Los Tercior. Gue mohon maaf atas kurangnya informasi tentang grup, tetapi sebagai saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan. Seolah-olah mereka muncul entah dari mana. Namun apa yang terjadi di video sebenarnya, videonya pendek, hanya berdurasi 48 detik dan kualitas videonya sangatlah buruk. Itu diambil di lokasi tipe hutan pada tengah hari. Segera setelah lo memutar klip, lo bertemu dengan adegan kebrutalan dan barbarisme dalam adegan tersebut. Dalam adegan itu, lo melihat dua pria berlutut di tanah di depan 10 sikario bersenjata lengkap. Lo juga melihat tubuh terdekat pada kamera yang sudah dihack berkeping-keping. Para pembunuh bayaran itu membawa persenjataan bermutu tinggi dan senjata jarak dekat seperti parang juga ada. Mereka berseragam, mereka semua memakai celana jeans dengan hoodie lengan panjang berwarna hitam. Semua hoodie tersebut tampak ada tasnya yang berwarna putih. Tertulis di sana mereka semua terlihat persis sama, jadi kemungkinan besar mereka kehilangan seragam teosnya. Kedua pria itu berlutut saat sikario membacakan pernyataan. Perlu juga dicatat bahwa pria yang berlutut di sebelah kanan mungkin sudah mati. Dia bertelanjang dada dan tidak bergerak sama sekali, dan sebenarnya tampak disangga. Gue mungkin sangat sulit untuk membedakannya karena kualitas kamera korban di sebelah kiri namun masih sangat hidup. Sikario membaca pernyataan itu terdengar persis sama dengan sikario yang menginterogasi Noe Ramon. Pernyataan itu berbunyi sebagai berikut: pesan ini disampaikan kepada semua orang yang bekerja secara mandiri. Pemilik toko Hounds dan Vitaritas, kami akan menghancurkan kalian semua. Terus berpikir tidak akan terjadi apa-apa pada kalian. Kamilah yang bertanggung jawab di sini. Kami akan merebutmu dari rumah dengan cara yang sama seperti kami menyingkirkan orang-orang bodoh yang Anda lihat di sini. Semua kepala sindikat harus membentuk formasi bersama kami. Jika tidak, Anda akan dipotong menjadi potongan-potongan kecil dengan tulus.
Grupo tersier dalam catatan singkat beberapa dari lo yang meneliti kartel mungkin telah melihat bahwa pengemudi taksi sebenarnya mempunyai risiko yang sangat tinggi terhadap pembunuhan oleh geng narkoba. Dari apa yang gue kumpulkan dan telah memberitahu bahwa alasan mengapa profesi ini sangat-sangat berisiko, yakni adalah karena kartel akan menggunakan pengemudi taksi sebagai pengintai yang masuk akal. Karena mereka selalu melakukannya. Dia ronda di daerah-daerah kecil setempat dan mengenal mereka seperti punggung tangan, sehingga apapun yang menonjol akan mereka sadari. Itulah sebabnya kartel merekrut mereka sebagai penjahat atau pengamat. Orang-orang seperti itu tidak akan punya pilihan dalam hal mengantri atau mati. Dan itu pun beresiko diculik oleh kartel rival sebagai tema yang terjadi pada video ini, sehingga ada kemungkinan bahwa para korban dalam video tersebut dikaitkan dengan CJNG. Tetapi sekali lagi, mungkin lebih karena kebutuhan daripada pilihan. Jika lo berniat jadi supir taksi di Meksiko, silakan tinggalkan komen lo di bawah ini. Setelah pernyataan dibacakan keluar yang berlangsung sekitar 30 detik, kebrutalan terjadi. Dua buah Avisa Sarvio kemudian mengambil beliung yang masing-masing keduanya berkepala merah dan mulai menyerang korban. Korban di sebelah kanan yang mungkin sudah mati tidak beraksi apapun karena titik beliungnya ditancapkan ke dalam sisi tengkoraknya. Sicario lalu menariknya keluar ayunannya lagi dan mendorong logam itu ke arah lebih dalam ke tengkorak bagian atas. Sicario yang mencoba membunuh korban di sebelah kiri malah sabetannya meleset dari ayunan. Pertanyaannya malah dia menangkap korbannya di bagian atas kepala dengan bagian atas beliung dan bukan titik yang menjatuhkan korban. Korban malang tersebut terjatuh ke tanah dan beliung juga terlepas dari tangan pembunuh. Setelah pemukulan pertama, dia mengambil beliungnya dan mengayunkannya lagi. Kali ini tanpa mengemudi tusukan beliung ke pipi atau rahang korban yang menyebabkan dia mengeluarkan jeritan darah yang mengerikan. Itu bukan tidak bisa digambarkan sebagai jeritan, tapi lebih seperti bunyi auman singa bernada tinggi. Itu benar-benar mimpi buruk yang memicu pembunuhan. Menahan korban dengan beliung masih berada di sisi wajahnya, dan Sicario lainnya mulai memukul wajah dan lehernya dengan parang, sementara korban menjerit kesakitan. Pria lain juga menggunakan kapak biasa untuk memotong-motong korban. Video kemudian melompat. Potongan video menunjukkan Sicario berdiri di belakang sisa-sisa korban yang dimutilasi. Sicario keluar serentak Grupo tersier saat mereka semua mengangkat senjata ke udara. Disinilah video berakhir. Kasus seperti itu menurut gue menyoroti masalah rumit dari video-video tersebut yang telah gue sebutkan sebelumnya, bahwa banyak orang cenderung mendekati kasus-kasus seperti itu dengan pola pikir bahwa yang dibunuh hanyalah orang-orang jahat, dan meskipun dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang korban dalam video-video tersebut memang adalah manusia yang benar-benar tercela, di sisi lain kadang-kadang hal ini sebenarnya tidak benar. Tampaknya dalam video ini para korban tampaknya adalah warga biasa, kemungkinan besar adalah supir taksi yang menolak permintaan mereka untuk membentuk formasi sesuai dengan kata Oxcarios. Meskipun mereka bekerja sama, itu sangat kemungkinan besar mereka akan menghadapi risiko tersebut, dibunuh oleh kartel saingan, dan para pekerja tersebut seringkali terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Gue rasa sangat penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua orang yang secara teknis terkait atau memiliki hubungan dengan kartel narkoba melakukan hal tersebut karena pilihan mereka sendiri, terlebih lagi hanya untuk tetap hidup. Saat mereka mencoba mencari nafkah dengan jujur, kenyataannya adalah warga sipil biasa menjadi korban kartel semacam itu setiap hari. Tapi itu adalah videonya, gue harap lo menikmatinya. So, itu saja video kartel yang digetok palanya dengan beliung secara hidup-hidup. Jika lo nggak tahu apa itu beliung, lo sekarang coba cek di Google apa itu beliung, dan kemungkinan korbannya adalah sopir taksi yang ada di kawasan setempat. Dan gue Didis pamit, sampai jumpa di video selanjutnya, and see you in the video, and bye bye.